Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyani dengan NIM 23151020008. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mini project yang telah saya buat bersama dengan teman kelompok saya, yaitu project inventaris pembelian galon. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Selamat menonton! Oke, langsung aja. Jadi ini dia project yang telah saya buat bersama dengan teman saya menggunakan aplikasi NetBeans. Jadi nama projectnya itu inventaris penjualan galon. Pada project ini terdapat 4 package ya. Jadi ada package inventaris entity, package inventaris program, inventaris service, dan inventaris view. Sebelum menjelaskan keempat package ini, saya akan mendemonstrasikan projectnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia tampilannya. Di sini terdapat 3 pilihan menu, yaitu ada menu tambah daftar pembeli, menu hapus daftar pembeli, dan menu untuk keluar dari aplikasi. Kemudian di sini ada permintaan untuk memilih menu. Tentu saja pilih menu yang pertama. Kemudian ada permintaan lagi untuk memasukkan nama pembeli. Setelah memasukkan nama pembeli, ada permintaan lagi untuk memasukkan jumlah beli. Jadi, jumlah galon yang dibeli itu kita masukkan. Misalkan saya beli 2 galon. Kemudian di sini ada status bayar. Misal kita sudah bayar, kita ketik sudah. Nah, jadi ini dia outputnya dari ID yang sudah kita input di sini. Jadi outputnya itu ada nama pembeli, jumlah galon yang dibeli, dan status pembayaran. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah kita akan memulai aplikasi lagi? Karena saya tidak ingin memulainya lagi, jadi saya ketik tidak. Oke deh, ini dia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari keempat package ini. Saya mulai dari package view ya. Jadi di sini ada kelas view dari package inventaris view, di mana kelas ini berfungsi untuk menampilkan menu, menerima input dari pengguna, serta memanggil metode dari kelas pembeli service dengan pilihan yang dibuat oleh pengguna. Kemudian di sini ada pendeklarasian kelas, kemudian di sini ada atribut scanner input yang menerima input dari pengguna, kemudian ada atribut boolean mulai lagi yang akan menentukan apakah aplikasi tersebut harus dijalankan lagi. Terus ada juga atribut pembeli service yang digunakan untuk menyimpan instance dari kelas pembeli service. Nah, ini adalah konstruktornya. Ini ada konstruktor pembeli view yang menerima parameter dari pembeli service dan menganalisasi atribut service. Selanjutnya ini ada prosedur untuk menampilkan menu ya. Jadi metode ini untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan mengelola interaksi dengan pengguna dengan menggunakan perulangan do. Jadi ini dia programnya. Kemudian pada metode ini bergantung pada pilihan pengguna. Metode akan memanggil metode lain untuk menambah atau menghapus daftar pembeli atau keluar dari aplikasi. Selanjutnya ini ada metode tambah daftar pembeli. Jadi metode ini untuk meminta input pengguna untuk memasukkan nama pembeli, memasukkan jumlah beli, kemudian memasukkan status bayar, apakah sudah dibayar atau belum. Data yang dimasukin itu kemudian akan digunakan untuk memanggil metode tambah pembeli dan dari pembeli service. Selanjutnya ini ada metode hapus daftar pembeli. Jadi metode ini untuk menampilkan daftar pembeli dan meminta pengguna untuk memasukkan ID data yang akan dihapus.
Jadi ID yang dimasukkan oleh pengguna kemudian akan digunakan untuk memanggil metode hapus pembeli dari pembeli servis. Mungkin itu ya dari kelas pembeli view. Selanjutnya ada dari kelas entity. Jadi kelas entity ini yaitu untuk merepresentasikan entitas data pembeli. Nah, di sini ada pendeklarasian package, kemudian ada pendeklarasian kelas pembeli entity. Nah, pada kelas pembeli entity ini terdapat 3 atribut. Ada atribut nama, atribut bayar, dan atribut jumlah beli dengan tipe data string. Jadi ketiga atribut ini yang akan mewakili nama pembeli, status pembayaran, serta jumlah galon yang dibeli. Kemudian ini adalah konstruktornya dengan konstruktor public pembeli entity digunakan untuk membuat objek pembeli entity baru dengan nilai-nilai atribut yang diberikan. Kemudian di sini ada enkapsulasi dengan metode getter. Jadi metode ini merupakan metode getter yang digunakan untuk mengembalikan nilai-nilai dari masing-masing atribut ini. Selanjutnya di sini ada metode setter. Jadi metode setter ini digunakan untuk mengatur nilai dari masing-masing atribut. Intinya pada kelas pembeli entity ini, dia bertindak sebagai representasi data pembeli dalam aplikasi dan menyediakan metode-metode untuk mengakses dan mengatur nilai atributnya. Selanjutnya dari package inventory service, dia ada kelas pembeli service. Jadi ini adalah kelas pembeli service. Pada kelas pembeli service ini dia bertanggung jawab untuk mengelola data dari pembeli. Nah, ini ada pendeklarasian package, kemudian ada kode ya, yang dimulai dengan pendeklarasian package inventory service dan mengimport kelas dari pembeli entity. Pada kelas pembeli service ini, dia terdapat 3 metode array. Terdapat 3 array maksudnya. Terdapat 3 array objek yang untuk menyimpan data pembeli, menyimpan data pembayaran, dan data pembelian. Selanjutnya ini ada metode tampilkan daftar pembeli. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan daftar pembeli beserta informasi jumlah beli dan status pembayaran. Pada metode ini dia menggunakan perulangan for untuk mengintegrasi melalui array data pembeli, dan menampilkan informasi pembeli jika data itu tidak nol. Kemudian ini ada metode tambah pembeli. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan data pembeli baru ke dalam array. Metode ini menggunakan perulangan for untuk mencari indeks kosong dalam array. Kemudian membuat project pembeli entity baru, dan menambahkannya ke dalam array. Selanjutnya ini ada metode hapus pembeli. Metode ini digunakan untuk menghapus data pembeli berdasarkan ID yang diberikan, kemudian memeriksa apakah ID yang diberikan valid dan data pembeli pada indeks tersebut tidak nol. Jadi kalau datanya valid, dia akan menggeser data dalam array untuk mengisi celah yang dihapus, kemudian menghapus data pada indeks terakhir. Intinya pada kelas pembeli service ini, dia bertindak sebagai lapisan manajemen data antar muka pengguna pembeli view dan entitas pembeli. Selanjutnya ini ada kelas pembeli program. Nah, jadi di sini ada kelas inventaris program, di mana kode dimulai dengan mendeklarasikan package, kemudian dia mengimport kelas dari pembeli view dan pembeli service. Kemudian di sini ada deklarasi pembeli program. Jadi kelas ini memiliki main string, kemudian sebagai titik masuk utama program.
Jadi metode ini dia akan membuat instance dari kelas pembeli servis dengan pernyataan pembeli servis sama dengan new pembeli servis. Selanjutnya, dengan membuat instance dari kelas pembeli view dengan menggunakan instance dari pembeli servis sebagai parameter konstruktor. Kemudian ini adalah yang terakhir, di mana adalah untuk memanggil metode tampilan menu dari objek view untuk menampilkan menu utama aplikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.